yaitu tentang TMT jabatan pada pangkat, golongan, dan ruang. Ya, pangkat, golongan, dan ruang. Tinggal Bapak dan Ibu masuk ke edit profil. Edit profil. Nah, diganti ASN golongan 3A itu diganti dengan P3K grade 9. Ya, untuk yang P3K. Kalau untuk yang CPNS disesuaikan. Berarti PNS golongan 3A ya. Kalau sekarang P3K itu berada pada grade 9. Ya, ini beruntung nih P3K nih, grade-nya langsung 9. Grade 9 ini sama dengan penyuluh agama ahli muda. Jadi yang diperoleh itu sama dengan ahli muda yang sudah bekerja di Kementerian Agama lebih dari 5 tahun. Ya, grade-nya sama dengan Bapak dan Ibu. Jadi sangat beruntung ya Bapak dan Ibu, P3K saat ini pengangkatannya langsung menerima full ya. Langsung menerima full, dapat grade-nya 9. Padahal grade 9 itu setara dengan penyuluh agama ahli madya, ahli muda. Klik OK. Nah, secara otomatis nanti pangkat, golongan, dan ruangnya adalah mohon maaf ya, penata muda golongnya 11 ya. Penata muda golongannya 11. Jadi kita tetap penata muda golongannya 11. Ya, golongannya sudah naik dua tingkat daripada yang sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke SKP. Lanjut ke SKP, Bapak dan Ibu, kita tinggal tambah periode SKP. Ya, kita tambah periode SKP. Ya. Kita tambah periode SKP. Di sini kita lihat periode awalnya adalah bulan Juni tanggal 1. Nah, kenapa bulan Juni tanggal 1? Karena Bapak dan Ibu menerima SPMT-nya atau SK-nya baru terima kan di bulan Juni ya. Juni. Kemudian SPMT-nya juga akan diterima pada tanggal 1 Juni tahun 2025. Nah, bagi Bapak dan Ibu-Ibu yang belum terima SPMT, segera dimintakan ke UP-nya masing-masing SPMT tersebut karena juga berkaitan dengan pembayaran gaji dan pembayaran tukinnya. Jadi kalau SPMT-nya tidak ada, Bapak dan Ibu nanti di bulan Juli tak bisa terima gaji, tak bisa terima tukin karena SPMT-nya tidak ada, harus masuk ke keuangan. Kemudian periode akhirnya kita buat di Desember tahun 2025 pada tanggal 31. Dan pendekatannya adalah pendekatan kuantitatif. Kita klik OK. Ya, Bapak dan Ibu, maka sudah muncul daftar SKP, daftar sasaran kinerja pegawai untuk periode 1 Juni 2025 sampai 31 Desember 2025 dengan pendekatan kuantitatif pada unit kerja kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Status definitif. Ini baru statusnya draft. Nanti selesai kita isi detail SKP kita, maka kita bisa ajukan dan nanti bunyinya adalah pengajuan, tinggal menunggu persetujuan. Nah, kalau sudah begini Bapak dan Ibu, kita tinggal membuka file yang sudah diberikan kepada Bapak dan Ibu, yaitu file 2025 uraian tugas penyuluh agama ya, dan matrik rencana aksi untuk ruang lingkup pekerjaan. Ada sebanyak 10 ruang lingkup. Ini berdasarkan Kep Dirjen nomor 637 tahun 2024. Jadi, ruang lingkup pekerjaan kita inilah yang harus kita masukkan ke dalam SKP kita yang menjadi kontrak kita dalam 7 bulan ke depan. Ya, kontrak kita dalam 7 bulan ke depan.
Nah, Bapak dan Ibu, ada 10 ruang lingkup pekerjaan yang harus kita masukkan dalam SKP kita. Sambil berjalan, kita akan menjelaskan dulu satu persatu kepada Bapak dan Ibu tentang ruang lingkup pekerjaan ini, ya, supaya Bapak dan Ibu bisa memahami nanti. Kemudian juga Bapak dan Ibu silakan download juga file materi yang judulnya Ruang Lingkup Kinerja Penyuluh, ya, Kepdirjen 637 yang dalam bentuk Word. Nah, di sana itu sudah ada bentuk-bentuk format bukti fisik yang akan Bapak Ibu persiapkan dalam pelaporan kegiatan Bapak dan Ibu. Ya, mulai dari surat tugas, kemudian pembentukan kelompok binaan, pembuatan materi rencana kerja tahunan, rencana kerja operasional, kemudian pembuatan materi, pembuatan instrumen untuk berbagai macam kegiatan penyuluhan, apakah itu instrumen evaluasi, instrumen pendataan, dan segala macamnya, dan sudah ada di dalam itu. Silakan Bapak Ibu download yang uraian tugas dalam bentuk Word tersebut. Ya, baik. Kita akan bahas dulu ruang lingkup pekerjaan. Ada 10 ruang lingkup. Yang pertama, tugas kita adalah menyusun rencana kerja, bimbingan, atau penyuluhan yang akan kita lakukan di wilayah tugas kita. Apakah itu wilayah tugas kita di kecamatan, ya, sesuai dengan SK kita, dan kemudian bagaimana kita mungkin berbagi dengan teman-teman kita di kecamatan berdasarkan kelurahan misalnya, ya, kalau kecamatan itu terlalu besar, kita bisa berbagi masing-masing itu menguasai 1 atau 2 kelurahan. Ya, silakan, atau 1 atau 2 desa. Karena untuk pengangkatan penyuluh tahap ini, dan lebih beruntung lagi ya Bapak dan Ibu, tahap kedua ya. Tahap kedua ini dibanding tahap pertama itu ditebar entah kemana-mana ya. Sekarang tahap kedua ini berada di daerah wilayah masing-masing kan, wilayah masing-masing. Jadi ada keberuntungan dengan kesabaran itu tadi. Bapak Ibu sabar dengan SK-nya, menunggu, dan alhamdulillah penempatannya sesuai dengan wilayah kita masing-masing. Bagi yang pengangkatan pertama, pengangkatannya itu jauh ya, jauh dari kampungnya ya. Dan mudah-mudahan ini jadi berkah bagi kita semua. Ya, yang pertama itu adalah menyusun rencana kerja bimbingan atau penyuluhan. Rencana kerja ini ada terbagi kepada 2 bentuk. Yang pertama rencana kerja tahunan, yang kedua itu rencana kerja operasional. Nah, dalam bentuk rencana kerja tahunan ini, Bapak dan Ibu bisa membuat rencana kerja tahunan itu per wilayah sasaran atau per kelompok binaan. Silakan. Mana yang Bapak Ibu lebih enak rasanya ketika melakukan proses penyuluhan, melakukan penyusunan rencana, bisa Bapak susun dalam bentuk per wilayah tugas atau per kelompok binaan. Silakan. Kemudian yang kedua, rencana kerja operasional. Rencana kerja operasional ini adalah rencana kerja yang kita buat per kelompok binaan kita. Ya, berapa banyak kelompok binaan kita, segitulah banyaknya rencana kerja operasional kita. Rencana kerja operasional ini akan kita susun per kelompok binaan itu intensitasnya 1 RKO per bulan. Ya, 1 RKO per bulan. Jadi setiap Bapak dan Ibu membuat RKO itu diperuntukkan kepada kelompok binaan. Jadi satu kelompok binaan ada 12 RKO-nya yang nanti kita bundel dalam satu bentuk RKO pada kelompok binaan kita itu, ya, dalam bentuk satu dokumen. Ya, RKO itu dalam bentuk satu dokumen. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kalau kelompok binaan kita 5, berarti RKO untuk kelompok binaan itu ada 5. Ya, ada 5. Ya, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Itu yang pertama. Ada 2 yang akan kita buat. Ya, menyusun rencana kerja tahunan, menyusun rencana kerja operasional. Kemudian yang kedua, ada identifikasi dan inventarisasi data kelompok. Itu
bagaimana kita melaksanakan pekerjaan dalam bentuk identifikasi dan inventarisasi data kelompok. Karena kita tidak mungkin melakukan sebuah proses penyuluhan dengan baik kalau seandainya kita tidak melakukan identifikasi kelompok kita terlebih dahulu, apa kebutuhan, berapa jumlah warga kita, bagaimana tipologi ya di wilayah tersebut, bagaimana monografinya segala macam, bagaimana nanti tingkat pendidikannya, bagaimana tingkat pemahaman keagamaannya, ya sehingga kita nanti tidak bisa membuat sebuah program kerja yang baik kalau kita tak memahami ini. Maka perlu identifikasi dan inventarisasi data kelompok. Ya, nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita menyusun materi bimbingan. Materi bimbingan ini, tersusunnya materi bimbingan dan konseling ini adalah merupakan sebuah rangkaian kegiatan penyuluhan kita. Tidak bisa kita melakukan penyuluhan tanpa kita menyusun materi terlebih dahulu. Nah, tujuannya apa? Agar apa yang kita sampaikan di masyarakat kita, di kelompok binaan kita itu tertata dengan rapi, ada silabusnya, ada standar kompetensinya, kemudian ada target-targetnya, ya, kemudian dia tertata, tersusun, dan sistematis, sehingga capaian hasil dari